Sobat Silem, balik lagi di channel Silem. Sekarang kita lagi berkunjung di workshopnya Playwood, PLAY_WOOD. Ikutin kita terus ya. Oke Sobat Silem, sekarang kita lagi mau ngobrol-ngobrol langsung sama yang punya pemilik Playwood ya Pak? Ya, bener. Boleh diperkenalkan namanya siapa dan dari workshop apa? Perkenalkan, nama saya Andriana. Itu nama panjangnya, nama pendeknya biasa teman-teman panggil Aan apa Andrian. Saya dari workshop Playwood. Playwood itu tulisannya gimana Pak? Plywood atau Playwood? Playwood itu tulisannya play_wood. Play itu main ya? Play main, wood itu kayu. Jadi kita awalnya memang global aja, main kayu gitu. Sebenarnya pengennya sih play spasi wood. Cuma waktu kita daftar akun marketplace dan lain sebagainya itu sudah tidak tersedia. Jadi akhirnya kita pakai play_wood. Iya, Mas Aan, alamat dari workshop ini tuh di mana sih? Workshop ini alamatnya di Jalan Raya Tegar Beriman, mungkin sekitar 1 kilo lah dari kantor Bupati Bogor. Jalan Raya Tegar Beriman tapi masuknya ke Kecamatan Bojonggede. Jadi mungkin tahulah semua orang kalau ini Jalan Raya Tegar Beriman Pemda. Kira-kira kalau dari workshop ini tuh berdirinya sejak kapan? Berdirinya itu sejak saat ini umurnya sekitar 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Kira-kira sekitar 2,5 tahun yang lalu. Berarti perkiraan sekitar tahun 2018 akhir kalau nggak salah. Akhir tahun lah ya? 2018 akhir. Ayo Mas Aan, sebelum buka workshop ini tuh kegiatannya Mas Aan sebelumnya tuh apa sih? Sebenarnya kalau saya itu basicnya PNS, jadi saya itu salah satu PNS di salah satu instansi pusat. Kebetulan walaupun statusnya instansi pusat, tapi lokasinya di Cibinong di Pemda. Deket ya? Jadi enaknya ya gajinya pusat, tapi tinggalnya di daerah. Nah kira-kira gitu. Nah kebetulan walaupun basic saya PNS dari dulu itu memang kita punya keinginan untuk membuat suatu bisnis. Jadi sebenarnya ini bukan bisnis yang pertama. Awal mulanya itu dulu saya pernah punya bisnis ikan. Jadi ternak ikan lele, kemudian ternak ikan apa itu namanya? Ikan mujair dan seterusnya. Bahkan udah dicoba di berbagai kolam. Ada kolam terpal, kolam beton, kolam tanah dan sebagainya. Akhirnya nggak jalan karena satu dan lain hal, akhirnya tutup. Kemudian kita pindah lagi waktu itu jualan baju, dari ambil baju dari Tamrin pada waktu itu, kemudian dijual lagi. Nah di situ ketika terjadi era transformasi digital. Jadi di situ ternyata orang yang jual baju di pasar Tamrin itu punya toko online juga. Jadi akhirnya distributornya go online, kita yang beli di distributor dijual online juga. Akhirnya harganya nggak masuk karena mereka pasti bisa jual lebih murah. Nah disitulah awal mulanya saya punya pikiran kita harus jual barang yang bisa dicetak sendiri. Jadi agar tidak tergantung produsen atau tempat lain. Nah setelah itu mulai masuk ke banyak hal. Pernah juga misal bisnis ikan hias. Rencana mau budidaya ikan hias, sudah disiapin tempatnya, beli ikan dan sebagainya, pembiakan dan sebagainya. Ikannya mati semua. Ada yang kena jamur, kena ini dan sebagainya. Pernah nyoba nanam hidroponik pun
kelihatannya terlalu berat karena menurut teorinya itu misal kita nanam kangkung itu harus panen di 25 hari, itu udah sebulan aja kelihatannya belum panen-panen. Jadi memang Kurang cocok. kelihatannya banyak yang banyak yang gagal. Baru akhirnya itu setelah itu kita masuk di bisnis kayu. Nah kebetulan di bisnis kayu ini sepertinya menemukan kecocokan, kemudian kita menemukan jalan keluar dan sebagainya, akhirnya sampai sekarang ya masuk di bisnis kayu ini, kira-kira seperti itu. Kalau suka dukanya membangun workshop ini tuh apa sih? Nah, waktu pertama kali itu sebenarnya kita itu nggak bergerak di bidang perlengkapan rumah tangga. Jadi kalau sekarang itu kita bergerak di produsen perlengkapan rumah tangga, apapun yang terbuat dari kayu, dari besi, jadi misal meja, kursi, rak bumbu dapur, rak gantungan kunci, tempat menu, dan segala jenis peralatan rumah tangga itu dibuat. Awal mulanya itu mau bikin workshop yang produksi mainan anak, kira-kira. Jadi misal kayak mobil-mobilan kayu, terus puzzle kayu dan sebagainya. Nah, baru sekian langkah memulai di situ. Akhirnya kita terhenti karena banyaknya produk-produk impor dari Cina, dari Alibaba dan sebagainya. Dan itu harganya menurut pengamatan kita itu cukup sulit ditandingi karena di sana cetaknya secara lebih massal. Kemudian pemerintahnya itu benar-benar support. Kalau di sini kan loss, pemerintah kan taunya membangkitkan ekonomi dan sebagainya. Terus UKM-nya harus gimana kan, menurut saya hampir tidak banyak berperan. Di situ akhirnya kadang kita sempat mundur pada waktu itu. Wah, ini kelihatannya harus pindah haluan, kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan pada waktu itu banyak masukan dari orang-orang terdekat, dari adik saya, dari istri saya dan sebagainya, pindah ke perlengkapan rumah tangga. Nah, mulai dari situlah akhirnya kita nyetak barang-barang perlengkapan rumah tangga, rak bumbu dapur, rak gantungan kunci dan lain sebagainya. Jadi awal mulanya itu bukan perlengkapan rumah tangga, jadi mainan anak. Jadi baru jalan berapa langkah gagal, tapi alatnya udah dibeli, skill kayunya udah mulai dipelajari, akhirnya nggak bisa mundur, ya udah kita belok dikit aja ke perlengkapan rumah tangga. Kalau sukanya sih mungkin, kalau saya pribadi pertama ada suatu kebanggaan tersendiri ketika saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi dalam artian di sini itu karyawan ada banyak, ada sekian belas, sekarang mungkin 15 atau 16. Nah, di situ saya ikut berkontribusi bagaimana ikut meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian ikut meningkatkan pendapatan negara dan lain sebagainya. Jadi pertama itu kebetulan kita cukup stabil. Jadi sejak pertama kali workshop ini dibangun belum pernah off sampai hari ini. Jadi di situ teman-teman yang kerja di sini pun lebih enak. Jadi dia ada kepastian bahwasanya kondisinya itu akan baik-baik saja sampai jangka waktu yang lama. Kira-kira seperti itu. Bahkan ketika COVID melanda, ada berbagai masalah dan sebagainya, itu pun kita atasi. Jadi kadang tim produksi itu nggak tahu inilah strateginya gimana dan sebagainya. Yang penting orderan ada terus, jalan terus, ada yang dikerjain, ada yang dijual, yang di packing dan sebagainya. Jadi pertama kalau saya sih mungkin dari sisi kebanggaan itu menurut saya seperti itu. Terus yang kedua mungkin ada kebanggaan tersendiri bagi saya yang seorang karyawan atau PNS bisa meng-create suatu bisnis. Jadi ketika kita berangkat membangun suatu bisnis dari latar belakang PNS dan sebagainya itu lumayan sulit. Jadi bisa dibayangkan misal kalau kita ngerintis bisnis kayu dan sebagainya di kantor itu teman-teman akan langsung
kamu ini mainan kayu sekarang, nggak ini deh, kotor, kena debu dan sebagainya. Kamu lagi kena apa sih, cicilan apa, atau dikejar debt kolektor mana kok sampai ini mau main kayu dan sebagainya. Jadi kira-kira sudut pandang yang digunakan itu menurut saya justru memberatkan kita gitu. Nah mungkin seperti itu kira-kira kondisinya kalau kita sebagai PNS di kantor pusat dan sebagainya merintis bisnis seperti ini tuh justru dipandang sebelah mata gitu. Walaupun sebenarnya penghasilannya sekian kali lipat lebih banyak daripada di PNS kayak gitu. Jadi mungkin yang kedua itu ada kebanggaan tersendiri, dan ketiga mungkin sukanya sih ya suka aja sih. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berkembang dan kita belum lihat ada batasan di mana kita harus berhenti. Jadi kita belum lihat garis finishnya ada di mana. Kira-kira mungkin seperti itu. Ya Mas, kan kemarin kan lagi di masa pandemi nih. Terus gimana sih cara mempertahankan workshop ini tuh? Nah ini panjang dan tidak mudah penjelasannya. Jadi pada awalnya kita ingat pada waktu itu, waktu COVID berkembang di sekitar 3 atau 4 bulan pertama itu, pada waktu itu kita belum tahu apa yang akan terjadi mendatang. Cuma pada waktu itu kita sudah ingatkan semua karyawan, kalau punya uang lebih baik ditabung dan jangan beli yang aneh-aneh dulu. Karena setelah itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa waktu itu belum keluar keputusan PSBB, jadi bisa aja di lockdown total, jadi nggak ada pengiriman barang antar provinsi dan sebagainya. Bisa agen pengiriman tutup, bisa kegiatan berkerumun seperti UKM dan sebagainya nggak boleh ditutup dan sebagainya. Jadi pada waktu itu benar-benar buram, nggak ada pandangan, dan kita belum bisa mengukur resikonya. Nah, cuma seiring berjalannya waktu, akhirnya kita menemukan polanya dulu. Jadi pola pertama itu waktu itu banyak orang yang di PHK. Jadi banyak PHK 30%, 40% dan sebagainya. Nah, selain banyak orang yang di PHK, kedua itu banyak orang yang gajinya dipotong. Jadi gajinya berkurang dan sebagainya. Nah itu berimbasnya ke daya beli masyarakat yang menurun. Nah tren yang ada pada waktu itu adalah daya beli masyarakat itu menurun. Jadi masyarakat itu kecenderungannya untuk membeli barang-barang yang mahal itu sedikit. Jadi dia lebih kalau bisa membeli barang-barang yang murah dan sebagainya. Nah di sisi lain karena banyak orang yang di PHK dan sebagainya, justru banyak produsen-produsen baru. Jadi orang-orang ini menjelma jadi produsen dan lain. Jadi dengan customer yang semakin menyempit, pasarnya menyempit, daya belinya menurun, justru produsennya itu lebih banyak. Nah, awalnya kita melihatnya trennya seperti itu. Nah, dampaknya itu langsung ke harga produk yang terus turun. Jadi misal waktu itu kita jual barang misal 130.000, 140.000 dan sebagainya, itu turunnya bisa langsung drastis, bisa hampir setengahnya. Jadi dari 120 jadi 60, 140 jadi 70 dan lain sebagainya. Nah, di situ kita melihat ada penurunan harga-harga. Mungkin secara sederhana itu bisa disebut dengan yang namanya banding-bandingan harga. Nah, di situ PR baru lagi bagi kita bagaimana cara mengatasi bandingan-bandingan harga yang seperti itu. Tapi mau nggak mau kita karena nggak punya jalan lain, ya mau nggak mau harus kita hadapi. Nah, mungkin sebenarnya banding-bandingan harga itu menurut saya itu sebenarnya ada solusinya. Jadi kita nggak harus terus menerus terjebak di situ. Tapi sebelum itu kita harus tahu yang namanya konsep umum dari bagaimana harga produk itu dibuat. Jadi asal muasal banding-bandingan harga itu kita harus tahu mengapa. Jadi misal kalau teman-teman tahu
dulu itu orang jualan teh manis itu harganya 2.000 gitu kan. Habis itu naik jadi 3.000. Habis itu di warung-warung itu naik jadi sekitar 4.000 gitu kan. Begitu pengusaha besar sekelas pabrik melihat, ada orang jualan teh manis kok 4.000, padahal HPP-nya tuh misal cuma 2.500. Akhirnya keluar yang namanya teh pucuk, Ichiocha, dan lain sebagainya. Mungkin kalau di segmen kopi itu ada Golda Coffee dan lain sebagainya. Jadi konsep utama itu harga itu akan berada lebih tinggi sedikit daripada HPP, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya itu bukan banding-bandingkan harga, tapi harga yang menyesuaikan. Nah, jadi ketika awal muasalnya tadi saya jual barang 140.000, itu kan HPP-nya rendah banget, itu paling cuma 30.000 atau berapa. Habis itu harganya terus turun menyesuaikan HPP. Itu hampir semua barang pasti seperti itu. Paling gampang yang saya contohkan tadi beberapa yang di Indomaret. Jadi pada akhirnya semua barang itu akan turun mendekati HPP-nya. Yang pasti nggak ada yang jual di bawah HPP-nya. Iya. Kalau dia jual di bawah HPP-nya, pasti dia minus. Ada yang jual di bawah HPP. Kadang kita jual di bawah HPP, tapi itu tidak selamanya dan di backup oleh barang-barang yang lain. Mas Aan, kalau di workshop ini tuh produksi apa aja sih? Sebenarnya kalau basicnya kita itu produksi perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari kayu dan besi. Kalau jenis produk dan variannya mungkin di atas 100. Jadi kadang kita udah nggak nyebutin barangnya itu namanya apa. Jadi misal rak kunci, table tent atau dudukan monitor dan sebagainya udah nggak disebutin namanya. Jadi misal rak gantungan kunci, di situ kita punya 4 barang. Jadi sulit kalau disebutin rak gantungan kunci. Yang ini yang kotaknya begini, yang pojoknya ini yang begini sulit. Jadi seperti standar di pabrik kita pakai yang namanya SKU, Stock Keeping Unit. SKU-nya sendiri 100 lebih kalau nggak salah, hampir 150-an. Jadi teman-teman yang di sana itu ngapalin SKU-nya. Bikin RBK 6 10, bikin Ranci 3 20, bikin LH1 50, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin secara garis besar perlengkapan rumah tangga itu ya seperti rak dinding, rak gantungan kunci, rak bumbu, ada table tent itu tempat menu, atau misal kursi, meja, dan sejenis lah ya. Ada juga yang dari besi, misal gantungan helm, kemudian gantungan gantungan baju dan sebagainya. Jadi kira-kira perlengkapan rumah tangga yang sekiranya masih masuk akal untuk dicetak akan kita cetak. Nggak masuk akal itu maksudnya ketika ada barang impor yang mungkin harganya terlalu sulit untuk dikejar, biasanya kita lewatin. Kalau misalnya bahan yang dipakai untuk produksi itu apa aja sih? Nah, untuk bahan yang dipakai produksi itu kalau kayu kita pakainya kayu plywood. Justru kita jarang pakai plywood. Kita pakai kayu jati Belanda. Atau biasa ada yang nyebut pinus, tapi pinus dari luar, dari Eropa, India dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, kita pakai kayu mahoni. Jati Belanda, mahoni, kemudian ada juga kayu FGL, ada juga multiplex. Kemungkinan sebagian besar di antara 4 bahan itu, walaupun kadang pakai meranti dan sebagainya, jati dan sebagainya, cuma rata-rata di 4 bahan itu. Kalau misalnya customer datang nih ke sini, terus habis itu dia mau custom barang gitu, produk bisa? Tergantung. Jadi sebenarnya dengan sistem yang dipakai di sini ada beberapa kelemahan. Kelemahan pertama, dia akan sulit nyetak barang custom. Jadi kelebihan kita itu nyetak barang dalam jumlah yang banyak. Jadi misal pesen sekian puluh piece, sekian ratus piece, itu pasti harganya akan murah karena nyetaknya itu sekali banyak gitu. Nah, salah satu kuncinya begitu. Kenapa kita istilahnya bisa jual barang yang harganya bersaing tapi kualitasnya bagus? Karena waktu nyetak itu dicetak dalam
dalam jumlah yang banyak. Jadi sekali nyetak 10, 20, 30 dan sebagainya. Walaupun yang beli cuma 1 2, tapi kan harga HPP-nya kan harga cetak dalam jumlah banyak. Iya. Nah, di situ akhirnya menjadi kelemahan kalau kita membuat produk-produk custom. Tapi tetap bisa kita kerjakan karena mengatasi kelemahan itu, akhirnya kita buat satu workshop lagi di situ. Di situ memang khusus untuk yang Permintaan customer. yang agak rumit-rumit. Jadi ternyata memang cara mengelolanya beda, yang mass product untuk perlengkapan rumah tangga tadi sama yang custom. Dan kebetulan saat ini pun ada beberapa orderan custom yang masuk di kita, meja, kursi dan sebagainya. Tapi biasanya yang ngerjakan orangnya yang lain daripada yang biasanya. Halo teman-teman, nama saya Andrian dari workshop Plywood. Kita bergerak dalam bidang menyediakan berbagai peralatan rumah tangga. Jadi misal teman-teman memiliki kebutuhan peralatan rumah tangga. Nah, untuk barang-barang kita nanti bisa dilihat di Tokopedia atau Shopee dengan keyword ply_wood. Nanti bisa juga cek di IG kita. Nanti ada di pojok sini, nanti ada tulisannya, silahkan diklik atau bisa hubungin WA kita, nanti ada di deskripsi. Mungkin sekian itu, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Aran, makasih ya atas Siap. waktunya. Udah mau diacak-acak nih workshopnya. Kita langsung pamit aja kali ya. Ya, siap. Kita juga terima kasih nih udah menyempatkan diri berkunjung ke sini. Iya. Semoga nggak kapok. Enggak lah. Oke Sobat Silem, udah lihat kan gimana keseruan kita hari ini? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa tontonin terus video kita berikutnya. Sampai jumpa.